wabarakatuh. Di sini saya akan mereaction guru menjelaskan siswa atau cara guru mengajar di kurikulum 2013. Langsung saja ya teman-teman, untuk menghemat waktu. Kebetulan saya sudah tonton tadi. Tempe merupakan Kita proses dulu ya. Kita skip aja langsung ke videonya. Nah, di sini saya dulu nggak pernah ditunggu dulu sama guru di gerbang. Kalau telat dari jam 7 nggak dikasih masuk, dihukum dulu, pungut sampah, terus push up 10 kali sama guru BP dulu. Tapi alhamdulillah jarang saya telat teman-teman, soalnya sekolah dekat sama rumah. Lanjut videonya. pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merah. Nah, itu teman-teman contoh yang sangat baik. Ilmu itu bisa kita ambil, kita tidak pandang dari umurnya, walaupun dia masih SMP tapi ilmunya lebih banyak. Boleh kita bertanya ke dia, boleh kita ambil ilmunya seperti tadi. Walaupun kelihatannya sepele memungut sampah itu, tapi sangat jarang orang mau melakukannya. Lanjut videonya. Di pundak, selamat pagi semua. Skip aja ya. Siap, gerak, sedang lancar, gerak. Kalau saya dulu enggak pernah berbaris di depan kayak gini, langsung kita nunggu di dalam kelas. Mungkin kalau SMP begini ya, tapi enggak tahu. Soalnya dulu enggak pakai K13 kalau saya SMP. Dapatnya cuma di SMA kelas 3. Lanjut videonya teman-teman. Gerak, gerak. Skip ya. Anak-anak sudah bersih semua? Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat pagi anak-anak, sehat semua kalian? Sehat, Bu. Salam bahasa Indonesia. Kami Indonesia. Satu bangsa. Putri, bantu ibu pimpin ya. Marilah teman-teman kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Kita bela bersama. Nah, kalau dulu saya itu juga kayak gini, nyanyi lagu lagu wajib, entah itu 17 Agustus, pokoknya lagu wajib sebelum memulai pelajaran. Nah, setelah nyanyi itu kita literasi 15 menit. Literasi itu
membaca cerita. Setelah membaca, kita menjelaskan di depan apa yang kita baca. Nanti guru akan menunjuk salah satu dari siswanya untuk menjelaskan apa yang mereka baca tadi. Nah, kemudian juga diganti dengan, kadang-kadang literasi itu diganti dengan mengaji atau membaca Al-Quran. Menyanyi ini juga sering kami lakukan dulu pas SMK itu sebelum mau pulang sekolah. Kita lanjut. Baik anak-anak, silakan duduk kembali. Anak-anak, siapa yang tidak hadir hari ini? Yaya Maulana, Bu, sakit. Baik anak-anak, kalau begitu kita doakan saja teman kita Yahya Maulana tetap sehat. Anak-anak, sebelum kita belajar seperti biasa, kita laksanakan dulu kegiatan literasi sekolah, yaitu membaca buku 15 menit sebelum kegiatan pembelajaran. Nah, itu kan seperti kata saya tadi, literasi 15 menit atau enggak 10 menit tergantung dari gurunya. Oh iya, ceritanya bebas, mau cerita dongeng, cerita apalah, terserah yang dibawa sama teman-teman. Kita skip aja. Anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang tes laporan percobaan. Pada pertemuan pertama kita sudah pernah membahas itu. Masih ada yang ingat apa itu tes laporan percobaan? Jadi kamu? Nah, teman-teman, ini adalah contoh penerapan K13. Menurut pandangan saya, K13 itu adalah siswa yang lebih aktif daripada guru. Misalnya kita diberi materi untuk dipelajari terlebih dahulu di rumah, supaya besok pas sekolah kita sudah paham dengan materi tersebut, sehingga guru tidak susah payah menjelaskan kembali materi yang sudah diberikan. Teks laporan percobaan adalah teks yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada halayak, dan informasi tersebut berdasarkan hasil pengamatan. Ya, jawabnya benar anak-anak. Beri tepuk tangan. Soalnya teman-teman, kalau di K13 itu siswa yang lebih aktif daripada guru. Makanya kita ekstra belajar lah. Selain belajar di sekolah, kita juga belajar di rumah. Benar anak-anak ya, yang dijawab oleh teman kita Dede Artamo tadi. Nah, sekarang struktur tes laporan percobaan. Kita Masih ada skip, teman-teman. kajian teori. 100 anak-anak, beri tepuk tangan. Ya. 5 hasil ya. 7 simpulan. Selanjutnya anak akan menjelaskan kompetensi dasar yang akan kita pelajari. Kompetensi 3/2 yaitu menelaah struktur dan kebahasaan dari teks laporan percobaan yang didengar atau dibaca, atau percobaan sedang. Di sini guru menyampaikan materi yang akan dipelajari atau yang akan dibahas. Bukan menyampaikan isi materi, tapi menyampaikan materi yang akan dibahas. Untuk mendeteksi zat berbahaya pada makanan adanya vitamin pada Kita skip, teman. secara tulis maupun tulisan. Indikator yang akan dicapai dalam pembelajaran kita hari ini adalah ada 3 anak. Yang pertama menelaah struktur teks laporan percobaan. Yang kedua menyimpulkan struktur teks laporan percobaan. Yang ketiga mempresentasikan hasil kerja kelompok tentang struktur teks laporan percobaan. Selanjutnya tujuan yang akan kita capai hari ini setelah kalian belajar, kalian harus mampu berikut ini
seperti inilah K13 teman-teman. Lebih banyak kerja kelompok dan presentasi. Bagus sih, soalnya kita kan tergantung orang-orang. Kalau saya lebih cepat paham kalau dijelaskan sama teman daripada dijelaskan sama guru. Makanya kalau habis dijelaskan sama guru suka nanya lagi sama teman. Nah, tujuan berkelompok itu kayak gitu, untuk kita suka canggung kalau nanya sama guru, tapi kalau sama teman enggak. Itu udah tujuannya supaya kita mengerti, tidak malu bertanya. Tapi kekurangannya kalau kerja kelompok itu yang jadi kekurangannya, seringkali yang pintar aja yang kerja, jarang semuanya ikut kerja. Kadang ada yang cuma diam aja, kayak presentasi aja udah disiapin materinya sama temannya, dia tinggal baca. Ya begitulah kekurangannya teman-teman. Kita lanjut. Manfaat dari mempelajari teks laporan percobaan. Teman-teman, Dan yang terakhir adalah simpulan. Kalian telaah, kemudian kalian simpulkan, tentukan berdasarkan. Harus mempresentasikan video teks laporan percobaan yang akan Ibu tayangkan berikut ini ya. Selamat pagi teman-teman. Kami kelompok sastra perwakilan. nah di sini juga mereka diberi contoh atau motivasi cara presentasi supaya mereka ada gambaran lah nanti kalau mau maju presentasi, supaya ndak kaku, ndak gugup. Membuat dasar bekas Skip video. Tadi kalian ada yang tahu apa isi tayangan video tadi? Kak Putri. Terima kasih anak. Nah, di sini udah mulai pembentukan kelompoknya. Mungkin sama aja ya teman-teman. Cuma apa ya? Udah nggak ada yang direction lagi. Intinya K13 itu siswa yang lebih aktif daripada guru. Intinya siswa itu harus lebih menonjol, lebih berani untuk berbicara. Intinya seperti itu dah teman-teman. Nggak kayak dulu ditanya udah paham, diam, nggak ada yang mau jawab padahal belum paham. Nah, kalau K13 itu kita disuruh lebih aktif, lebih apa ya, lebih berani lah teman-teman. Mungkin hanya ini yang bisa saya reaction, dan kesimpulan dari saya adalah K13 itu memiliki kekurangan dan kelebihannya. Kekurangannya ya seperti yang saya katakan tadi, pas kerja kelompok bisa saja kan satu orang yang kerja, yang lainnya cuman diam-diam aja. Tapi kelebihannya kita itu lebih aktif, lebih berani, dan juga lebih tertib, kayak menyanyikan lagu, literasi. Soalnya kebanyakan orang Indonesia itu lebih suka dibacakan daripada membaca. Makanya pemerintah mengadakan literasi supaya kita lancar membaca. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.